Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia yang ditulis oleh dosen pendidikan 3 pada tanggal 9 bulan 9 2020. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Bahkan diikrarkan di dalam Sumpah Pemuda dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kita harus mengenal bahasa Indonesia, namun dengan mengetahui fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai alat sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia, dan juga bahasa persatuan negara Republik Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukan Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan selama 2 hari. Dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang sudah dikenal sekarang yaitu Jakarta. Awal mula bahasa Indonesia ialah cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun berkembang di seluruh Nusantara pada zaman pergerakan nasional. Para tokoh pergerakan mencari bahasa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, daerah, dan bahasa. Pada 1918, dari hasil pemikiran para tokoh pergerakan dan Dewan Rakyat, akhirnya memilih bahasa Melayu sebagai bahasa atau sebagai alat komunikasi karena hampir sebagian rakyat menggunakan bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 namun diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bahasa negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bahasa Indonesia terdapat beberapa sebagai bahasa nasional yang terdiri atas 1. Kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. 3. Alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda. Latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda dan bahasa, bangsa Indonesia akan merasa aman dan serasi hidupnya sebab mereka tidak akan merasa dijajah lagi karena tidak ada lagi perbedaan antara bahasa. 4. Alat perhubungan antar budaya daerah. Bangsa Indonesia dapat saling berhubungan dan dapat bertukar pikiran dan informasi dengan satu sama lainnya yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukan sebagai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yang itu pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Keempat, bahasa Indonesia sebagai nilai penghubung antar budaya dan antar daerah. B. Kedudukan bahasa Indonesia.
Satu, sebagai bahasa nasional. Dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bangsa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda-beda suku, bahasa, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua ialah sebagai bahasa negara. Berikut ini fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi keanekaragaman, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan kerencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional dan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Fungsi-fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mewujudkan seni atau yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, memahami ITE. Oleh karena itu, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat dengan kita mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat membudayakan bahasa Indonesia, memperkenalkan di dunia luar bahwa negara Indonesia memiliki bahasa yang khusus, yaitu bahasa Indonesia, dan mencerminkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang menanamkan nilai-nilai bahasa Indonesia sudah sejak dulu. Kelebihan dari penjelasan tersebut ialah pada artikel menjelaskan dengan rinci tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang dijelaskan secara terperinci dan lengkap agar pembaca dapat memahami akan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang dapat dipahami dan mudah dicerna oleh bangsa Indonesia. Namun, kekurangan dari artikel ini ialah penjelasan yang terlalu panjang yang dapat membuat para pembaca merasa bosan, dan informasi dari sang penulis dan penerbit yang tidak dicantumkan. Jadi, dari kesimpulan dari penjelasan yang tadi ialah bahwa bahasa Indonesia bahasa resmi dan bahasa nasional yang kita gunakan pada saat. Kesimpulannya ialah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan. Bahasa Indonesia bahasa resmi negara Republik Indonesia yang sudah diikrarkan di dalam Sumpah Pemuda dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita harus menggunakan alat komunikasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita, karena perkembangan yang semakin maju, mungkin saja bahasa Indonesia tidak akan lagi dianggap sebagai bahasa yang wajib karena pengaruh dari digital teknologi yang begitu maju. Maka dari itu kita mulai dari sekarang harus menggunakan bahasa Indonesia yang dengan baik dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita agar supaya generasi muda berpikir bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang wajib kita ketahui. Demikianlah penjelasan review dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.